Pada video kali ini kita akan membahas praktik tentang analisis variansi dengan SPSS. Baik itu untuk analisis variansi yang univariat atau ANOVA maupun yang multivariat atau MANOVA. Nah, sebelum melanjutkan praktik dengan SPSS, ada baiknya Anda sudah mempelajari dasar-dasarnya analisis variansi ini untuk ANOVA. Bisa dibaca kembali buku referensi yang digunakan pada saat mengambil mata kuliah statistika bisnis, ya, yaitu bukunya David Oane ataupun David Anderson. Ya, untuk David Oane itu kalau nggak salah ada di bab 11, ya. Sedangkan kalau di bukunya David Anderson itu ada di bab 13, ya. Baca lagi tentang analisis varians, ya, atau ANOVA. Sedangkan yang MANOVA itu adalah pengembangan atau perluasan dari analisis varian. Bisa Anda baca di buku referensi yang digunakan di mata kuliah ini, yaitu bukunya Hair dan kawan-kawan. Bisa dilihat di bab 6. Nah, ini pengertiannya, ya. Jadi perbandingan serempak terhadap beberapa rata-rata populasi, ya. Mungkin ini saya bahas singkat aja, ya, untuk ya pengujian dengan distribusi F ini disebut uji F. Ya, jadi uji F ini mungkin juga sudah Anda pelajari, ya. Sebelum UTS juga sudah mempelajari tentang regresi. Dari outputnya itu juga ada menggunakan uji F, ya, dan hasil output regresi juga ada tabel tentang ANOVA, ya, atau analisis varian. Sebenarnya konsepnya ya sama. Nah, ini tabelnya, ya, biasanya ada di lampiran, ya, buku-buku, ya, statistik, ya. Tapi ini tabel ini saya buat dengan Excel. Nah, kalau kita menggunakan metode p-value, ya tentu saja tidak perlu lagi lihat tabel. Ya, ini saya lewati saja. Ya, ini rumus penghitung manualnya, ya, untuk yang satu arah, ya, atau one way ANOVA. Ya, ini satu arah, ya, maksudnya ini dari pengaruh dari kolom. Ya, ini saya lewati lagi. Ya, ini ringkasannya, ya, untuk langkah-langkah, ya, dalam pengujian hipotesis, ya, sama yang sudah Anda pelajari. Ini untuk yang dua arah, ini rumusnya saya lewati juga, ya. Sedangkan untuk MANOVA ini saya ambilkan dari bukunya Hair, ya, ini. Ya, di sini penjelasan perbedaan, ya, ANOVA dengan MANOVA, ya. Ini kalau ANOVA, ya, ini univariat, ya, Y-nya hanya satu di sini. Mana Y-nya ini adalah matriks, ya, atau kuantitatif, ya. Sedangkan X-nya ini yang mempengaruhi ini adalah non-metrik, ya, atau kategori, ya, atau kualitatif. Sedangkan, ya, bedanya ANOVA dengan MANOVA, kalau MANOVA ini Y-nya, ya, lebih dari satu, ya, makanya nama multivariat, ya. Tapi ini juga sama, ini untuk Y-nya ini adalah matriks, ya, sedangkan X-nya ini adalah non-matriks, ya, atau kategori, ya. Nah, sekarang kita akan langsung praktek aja, ya. Saya buka datanya, ya. Oke. Ya, ini dia datanya. Saya sudah siapkan 3 untuk latihan, ya. Nah, ini yang kita untuk latihan ANOVA, one way ANOVA. Nah, di sini kita terapkan, ya, dalam produksi. Misalnya di sini penguji ingin mengetahui apakah ada perbedaan variasi antara 3 jenis baterai yang akan digunakan, ya, dalam produksi. Nah, ini ada baterai 1, baterai 2, dan baterai 3, ya, masing-masing
diambil 5 untuk di tes ya, baru diuji berapa menit sih pengisian baterai dari kosong sampai full. Nah, ini datanya seperti ini. Jadi ini one way ya, karena di sini hanya pengaruhnya adalah dari kolom ini saja ya. Nah, ini 3 kategori ini. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita selesaikan dengan Excel ya, menggunakan data analisis ini. Ya, di sini ada 3 macam ya. Ini untuk ANOVA semua. Ya. Ini untuk yang satu arah ya, pakai yang ini. Single factor. Mungkin ini saya singkat aja ya. Oke. Nah, ini saya percepat. Nah, ini mungkin hasilnya saya tempatkan di sini. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dari p-value-nya. Ini F-nya statistik ya. Untuk p-value-nya bisa lihat di sini. Ya, jadi ini menunjukkan ya bahwa ada perbedaan ya 3 variasi dari baterai ini. Ya. Nah, ini untuk menggunakan Excel ada keterbatasannya ya dibandingkan dengan menggunakan SPSS. Ya. Nah, tapi ini di sini saya berikan ya refresh lagi menggunakan Excel ya. Nanti supaya bisa dilihat bahwa hasilnya ya sama. Cuma nggak semua permasalahan ini ya tidak semua kasus ya, tidak semua kasus data bisa kita selesaikan dengan Excel. Ya, jadi yang lebih lengkap ya pakai SPSS ini. Saya buka nah, ini sudah saya buka program ya SPSS. Jadi kita masukkan datanya di sini ya. Nah, copy, paste, ya. Nah, ini kita jadikan satu kolom. Ini kebetulan datanya ini jumlahnya sama ya, 5 baris. Tapi kalau pakai SPSS kita juga bisa gunakan untuk data ya, jumlah data yang berbeda untuk setiap kelompok. Ya, mungkin ini kita ganti namanya ya. Tuh. Kita kasih nama sesuai dengan datanya, yaitu waktu pengisian baterai ya, waktu aja ya. Nah, kemudian di sini kita kasih variabel ya untuk membedakan ya mana baterai 1, baterai 2, baterai 3. Nah, ini di SPSS sudah otomatis ya, dia menunjukkan skala pengukurannya. Nah, ini saya kasih yang tadi ya, ini baterai 2, baterai 2, baterai 2, baterai 2, ini baterai 3. Ya, ini ya datanya kategori. Ya. Ini baterai. Merek baterai harusnya ya. Ya udah gini aja ya. Nah, ini adalah skalanya nominal. Nah, ini bisa kita kasih value ya. Misalnya 1, ini adalah baterai 1. Baterai 1 atau merek 1 ya. Ya baterai 1 gitu aja. Nah, klik add gitu ya. 2, ini adalah baterai 2, baterai merek 2. 2. Nah, yang 3 ini kita kasih label baterai 3. Ya, ini. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ya, ini. Udah. Sekarang untuk menganalisisnya di sini ya. Analyze. Nah, ini compare min ya.
one way ANOVA. Jadi dependennya ini adalah waktunya, ya faktornya yang membedakan ini, yang mempengaruhi ini adalah baterainya. Nah, ya, jadi untuk dasarnya ya ini aja cukup ya. Kalau mau ditampilkan statistik deskriptifnya juga bisa. Ya, oke. Nah, ini hasilnya mungkin saya perbesar. Tentu saja hasilnya akan sama ya dengan perhitungan dengan Excel tadi, P value-nya. Ya, sama ya. Ya, sama ya 0,00191. Nah, oke, seperti itu ya untuk yang satu arah ya. Atau di Excel yang disebut ANOVA single factor. Ya. Sekarang saya lanjutkan untuk praktik yang two way. Ya, jadi di sini klasifikasinya adalah dua arah. Nah, ini ceritanya penelitinya mengumpulkan data dari responden ya, ada 40 responden di mana ini datanya ini adalah data penghasilan. Ya, penghasilan dari 40 responden tadi. Ini penghasilannya adalah penghasilan tahunan ya dalam jutaan rupiah. Ya, ini adalah variabelnya. Kemudian yang dihipotesiskan untuk mempengaruhi variabel ini ada dua jenis ya, dua kategori ya, jenis kelamin ini dan pendidikan. Ya. Nah, jadi di sini datanya dibuat ini ya, untuk data penghasilan ini dibuat satu kolom seperti ini. Ya. Jadi tidak seperti ini. Ya. Kita copy ke SPSS, mungkin saya buatkan baru, new ya. Nah, ini saya copy. Ya, datanya aja ya ini. Nah, judul kolomnya enggak saya copy. Nah, salah. Paste. Nah, jadi variabel view. Ya, ini yang tadi di kolom pertama ini apa tadi ya, jenis kelamin. Kelamin. Nah, ini di sini diberi kategorinya kan dua ya, 1 dan 2. Ya, jadi peneliti harus menetapkan ya untuk labelnya atau value-nya ini ya. Berapa untuk laki-laki, berapa perempuan. Misalnya 1 itu yang laki-laki ya. Nah, ini jadi laki ya. Jadi sebelum mengumpulkan data ini harus sudah definisikan dulu perempuan ya. Begitu juga untuk variabel yang kedua ini ya, pendidikan ya. Jadi sudah harus mendefinisikan dulu tingkat pendidikannya untuk dimasukkan ke sini. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Ini berarti ini adalah nominal ya. Yang ini adalah pendidikan. Ya, misalnya 1 itu penelitinya mendefinisikan 1 itu adalah untuk SMA gitu ya. Kemudian 2 itu adalah diploma. Dan yang 3 ini adalah sarjana misalnya seperti itu. Ya. Oke. Ya. Nah, ini bisa kita ubah dulu karena ini adalah ini ordinal ya. Ya, karena
beda ya, SMA, diploma sama sarjana itu. Nah, ya. Sedangkan yang ini adalah penghasilan ya, penghasilan penghasilan tahunan ya dalam juta rupiah. Nah, ini tentu saja ini adalah data skill. Ya, dia udah otomatis sih. Nah, ini. Jadi ini sudah kita bisa lihat ya bahwa ini adalah untuk baris pertama ini, responden pertama ini penghasilannya 31 juta rupiah. Jenis kelaminnya laki-laki, pendidikannya SMA ya. Gitu. Nah, kemudian untuk menganalisis ANOVA-nya ini ya kita gunakan ini general linear model ya. Kita pilih univariate. Jadi dependent variable ini adalah penghasilan. Oke. Kemudian faktornya ada 2 di sini ya. Jenis kelamin dan pendidikan. Ya, kebetulan di sini contoh ini 2 faktornya. Nah, ya untuk dasar ini aja cukup. Ya. Kalau misalnya mau ingin menampilkan statistik deskriptifnya bisa diklik di option ya. Nah, untuk lain-lainnya mungkin nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Untuk dasar ini dulu. Oke. Nah, jadi seperti ini outputnya. Ini statistik deskriptifnya ya ini. Ya. Nah, ini untuk laki-laki SMA ada 7, laki-laki diploma ada 5 dan begitu seterusnya. Totalnya ini ada 40 ya, sesuai dengan jumlah data tadi. Nah, ini dia hasil tesnya. Nah, ini F statistiknya. Ini adalah p-value-nya ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini bagaimana pengaruhnya. Ya, jadi jenis kelamin ini tidak signifikan ya. Tidak pengaruh terhadap penghasilan. Yang pengaruh ini adalah pendidikan ya. Ini. Sedangkan yang ini adalah interaksi jenis kelamin dan pendidikan. Nah, ini kalau kita gunakan alfa 5%, ini juga tidak pengaruh. Nah, itu ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk analisis varian 2 arah ini. Klasifikasi 2 arah. Nah, selanjutnya untuk yang ANOVA atau multivariate analisis varian. Nah, ini ya saya pakai ini. Nah, ini contohnya dari keuangan ya. Kalau yang tadi sudah dari produksi dan dari SDM, ini sekarang dari keuangan ya. Jadi di sini multivariat ya. Multivariat itu jadi ada 3 variabel di sini yang matrix. Nah, ini dia. Current ratio, leverage, dan ini adalah total asset turnover. Ini ada berapa perusahaan ini? Ada 45 perusahaan. Nah, ini variabel X-nya, nah ini kategori ya, yaitu lokasi. Ya, jadi ingin mengetahui apakah ini lokasi. Ini mempengaruhi current ratio, leverage, dan total asset turnover. Ya, jadi di sini ada 3 negara lokasinya, yaitu 1 ini adalah di Indonesia, 2 ini adalah di negara Singapura, dan 3 ini adalah di Hong Kong. Nah, itu. Sekarang kita copy datanya ke SPSS. Nah, saya buatkan data baru ya. Control N. Nah, ini saya copy. Ya. Jadi kita buka lagi variable view. Ini tadi lokasi atau negara ya. Lokasi. Ya.
Jadi misalnya peneliti ini ngambil sampelnya 3 negara ya. Satu Indonesia, negara Indonesia. Oke, dua ini adalah di Singapura. Dan 3 ini adalah Hong Kong. HLTA. Oke. Nah, ini measure-nya ini adalah nominal ya. Biasa, walaupun ini tidak kita ubah, biasanya SPSS akan otomatis ya menentukan ini skalanya apa. Ini yang kedua tadi apa ya? Current ratio ya, current ratio. Yang ini adalah apa tadi? Leverage ya. Ya benar leverage. Atau debt ratio. Saya tulis saja leverage. Dan yang ketiga ini variabel Y ketiga ini adalah total asset turnover. Nah ini ya. Jadi ini ya multivariate analysis of varian ya. Jadi Y-nya lebih dari satu. Gimana menganalisisnya? Lanjut ini ya. Kita juga pakai sama seperti yang two-way tadi ini. Ya, general linear model. Kita pilih multivariate. Nah, sekarang dependent variabelnya atau Y-nya ini ya. Masukkan ke sini ya, Y-nya yang metrik ini. Ya, lokasinya yang non metrik atau yang kategori di sini ada faktor. Begini. Ya. Nah, ini untuk yang lain mungkin nanti kita bahas di video yang lain ya. Untuk menampilkan deskripsi statistik bisa dipilih di sini. Continue ya. Oke. Nah, ini sudah ya. Ini statistik deskriptifnya ya. Nah, ini total 45 ya, 45. Nah, ini. Indonesia 13 ya. Nah, ini kebetulan di datanya yang di sini tidak sama ya jumlah negaranya di masing-masing negara ini. Singapura 17, Hong Kong 15. Nah, kemudian untuk MANOVA-nya F-testnya itu di sini ya. Test between subject test ya. Jadi ini di sini bisa dilihat di sini pengaruh lokasinya terhadap 3 variabel yaitu current ratio ini ya pengaruh signifikan ya. Kemudian terhadap leverage ini juga signifikan dan pengaruh lokasi terhadap total asset turnover ini juga signifikan. Ya. Jadi demikian ya, praktek dasar ya untuk analisis varian dan multivariate analisis of varian menggunakan aplikasi SPSS. Ya, nanti silakan Anda coba praktekkan sendiri.